Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dewan Eksekutif Mahasiswa. Hari ini kembali lagi dengan saya Rahmatul Jannah sebagai host dalam acara menarik ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada sobat mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami hari ini. Nah, sobat mahasiswa, sebagai informasi ya, hari ini kita akan membahas topik yaitu pengenalan organisasi mahasiswa. Yang mana di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang keorganisasian, kepemimpinan, dan bagaimana sistem yang dalam lingkup perkuliahan secara mendasar. Dan sekarang saya juga mempunyai pembicara yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Dan yang sedang bersama dengan saya saat ini adalah Pimpinan Umum LPM Al-Fajar, Ketua FKKM, dan Ketua Umum PIKM Najib Sabab. Sebelum kita mulai, kayaknya kita harus kenalan dulu nih sama pembicara kita pada hari ini. Bisa dari Ketua Umum PIKM Najib Sabab dulu. Perkenalkan, nama saya Dona Soleha, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya sebagai Ketua Umum PIKM Najib Sabab. Oke. Bisa dari Ketua Umum FKKM dulu. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Katrida, Prodi Pendidikan Agama Islam sebagai Ketua FKKM. Ya, bisa dari Ketua. Kami Muhammad Rahman dari Tadris Bahasa Inggris semester 6 dan sebagai Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Al-Fajar. Nah, kita udah kenalan nih sama ketua-ketua Ormawa ini. Bisa kita tanyai mereka, apa itu LPM Al-Fajar? LPM sendiri merupakan lembaga otonom ya dari Rektorat Setaraha, di bawah naungan Rektorat Setaraha yang bergerak dalam bidang jurnalistik, khususnya pada kegiatan-kegiatan kampus ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam pemberitaan terkait hal-hal jurnalistik secara umum. Menarik sekali ya sobat mahasiswa. Lanjut nih FKKM. Kalau dari FKKM itu dari FKKM ini kependidikan dari Forum Kerja dan Keakraban Mahasiswa. Nah, FKKM ini bergerak di bidang sosial dan bidang keagamaan. Nah, di situ bisa menjadi wadah untuk mahasiswa untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Bisa dari PIKM. Kalau PIKM sendiri adalah Pusat Informasi Konseling yang mana oleh dari dan untuk mahasiswa. Nah, jadi kami di sini berkolaborasi dengan BKKBN untuk menangani tentang konseling mahasiswa, bagaimana tentang kesehatan reproduksi remaja. Baik. Terus tujuan dari PIKM apa nih? Kalau tujuan dari PIKM sendiri sebagai menjembatani tentang kesehatan reproduksi remaja tadi. Terus tujuan dari FKKM apa nih? Ya seperti dikatakan oleh Mbak Dona tadi, ya sama seperti dari PIKM itu dari FKKM itu seperti untuk menjembatani mahasiswa agar bakat-bakat mereka tuh tersalurkan. Ya seperti tadi di bidang keagamaan, sosial itu seperti kayak burdahan dan salat duha itu bisa terlatih bagaimana di sana bagian yang memimpin. Oke, bisa kita lanjut ya ke LPM. Kalau LPM sendiri sama sebenarnya seperti ormawa-ormawa lainnya. Ia adalah menjembatani kegiatan-kegiatan mahasiswa terkait apabila ada mahasiswa yang ingin menyalurkan bakatnya dalam bidang jurnalistik atau menambah wawasannya dalam bidang jurnalistik, maka kami akan menjembatani hal-hal tersebut seperti itu. Terus kegiatannya apa aja nih? Kalau LPM sendiri itu ada pengkaderan, ada pembuatan podcast dan lain-lain. Tapi untuk pengkaderan ini khusus dalam bidang jurnalistik, mereka akan digodok istilahnya untuk membuat sebuah berita ataupun memberikan liputan-liputan bagaimana seorang reporter dan lain sebagainya dalam hal jurnalistik secara umum. Wah, luar biasa ya. Terus untuk FKKM? Kalau dari FKKM ini kata-katanya dari FKKM ini sebagai wadah untuk mahasiswa. Jadi kalaunya dari mahasiswa nih ada KKN nanti. Nah, KKN ini akan menjadi berguna dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya kita tanamkan akan muncul dan kita terapkan di KKN nanti. Ya seperti tadi pemimpin salat duha dan sebagainya di bidang keagamaan.
dari PIKM apa aja kegiatannya? Kalau dari PIKM sendiri sebenarnya sama saja ya seperti orma-orma lainnya, yaitu kegiatan penunjang. Nah, seperti contoh ada seminar, di sana seminar tentang kesehatan reproduksi remaja, terus pengkaderan, bagaimana kita mengkaderkan anggota-anggota kita untuk mengikuti kedutaan. Nah, dan juga hal yang paling utama itu di PIK adalah untuk menyediakan layanan konseling baik offline maupun online. Lanjut ya, kita terus apa harapan untuk FKKM gitu? Kalau dari FKKM-nya itu tadi setelah disampaikan untuk kayak sejenis kegiatan-kegiatannya tadi untuk bisa dipandang masyarakat mahasiswa STAIRH Muntai ini baik orangnya, dari pemimpin burdah tadi, salat duha tadi. Jadi kalaunya kita keluar dari STAIRH nanti, mahasiswa tuh dipandang orang bisa kayak tuh. Nah, kalaunya di masyarakat tuh lahirnya lulusan sarjana satu, kada bisa nggak bisa di bidang keagamaan, apa itu mahasiswa katanya. Nah, Selanjutnya ke LPM. Kalau LPM, kalau harapannya mungkin banyak ya, tapi secara khusus dari LPM untuk tahun ini ada pembuatan majalah, dan itu insya Allah untuk penerbitan pertama dari awal terbentuk pada tahun 2015. Itu tahun ini kita godok bareng-bareng supaya majalah pertama itu bisa terbit, dan yang paling besar mungkin kita ingin merubah mungkin ya stigma masyarakat kampus pada khususnya, agar LPM tidak dianggap sebagai humas kampus. Oh, bisa kita ke PIKM. Harapannya untuk PIKM tahun ini semoga selalu bisa menjembatani tentang kesehatan reproduksi remaja, serta kalau bisa tahun ini kita masuk lagi ke ajang nasional untuk perwakilan PIK percontohan. Terima kasih. Luar biasa sekali ya KM-KM kita. Tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Nah, sobat mahasiswa, agar sobat mahasiswa bisa tahu lebih dalam tentang organisasi, jangan lupa pantengin terus di channel kita, karena di episode berikutnya kita akan bertemu di UKK. Agar teman-teman bisa tahu lebih dalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.